Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang menonton video ini, terutama untuk Pak Yoga Puji Raharjo sebagai dosen pembimbing material teknik. Nama saya Gabriela Krisma Ditya Putri Mewarni dari Desain Produk 19 Exploration A dengan NIM 160219430. Hari ini saya akan membicarakan tentang aparel tekstil dan pembuatan bucket hat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu aparel tekstil. Nah, jadi aparel tekstil itu dua kata yang berbeda. Tekstil itu lebih kepada kain dan bahan-bahan bakunya. Aparel itu lebih kepada garment, seperti pakaian jadi atau sepatu, jaket, dress, dan lain sebagainya. Nah, industri ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu industri tekstil. Jadi, industri tekstil ini meliputi pengambilan bahan baku, pembuatan menjadi benang, kemudian pewarnaan benang atau kain gitu. Nah, yang kedua ini industri pakaian. Jadi prosesnya tuh lebih kayak pemotongan kain, lalu proses penjahitan, terus dekorasi, sampai jadinya aksesoris atau pakaian jadi seperti ini. Aparel tekstil yang saya bahas kali ini tuh bucket hat. Nah, jadi bucket hat ini buat yang belum tahu itu adalah topi yang bentuknya setengah lingkaran dan mungkin setengah kepala kita dalamnya. Jadi cekungannya cukup dalam tapi di luarnya lebar dan bentuknya miring seperti ini. Nah, saat ini kan topi bucket hat mulai trending kembali nih. Jadi sebenarnya dulu itu topi bucket hat digunakan oleh para nelayan dan petani Irlandia ya untuk berlindung dari hujan, dari panasnya sinar matahari. Karena topi ini termasuk praktis, dia bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam kantong karena dia hanya berbahan dari kain. Nah, gimana sih kok dia bisa terkenal banget sekarang gitu? Jadi sejarahnya dahulu pada 1960-an topi ini udah nggak lagi yang fungsional banget. Jadi dari topi untuk memancing atau nelayan atau bertani gitu dialih fungsikan menjadi topi mode atau fashion. Dan pada tahun 1980 topi ini tuh dinilai memiliki potensi yang besar gitu dalam dunia fashion. Nah, makanya pada saat itu topi bucket hat ini mulai digunakan oleh para rapper. Jadi pertama kali terkenalnya itu karena industri hip hop, musik hip hop gitu. Dan sayangnya makin hari justru popularitas topi ini semakin menurun karena dikalahkan oleh topi seperti beanie, beret, fedora, dan lain-lain yang saat itu juga terkenal. Kemudian pada tahun 1990, Miuccia Prada yang saat itu memiliki brand yang terkenal sampai sekarang mencoba menghidupkan kembali topi ini. Dan saat itu, artis papan atas seperti Rihanna juga memakai topi ini dalam runway-nya. Tapi nyatanya, perubahan yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, mereka terus berusaha mempromosikan topi ini kepada masyarakat umum. Sampai tahun-tahun ini, akhirnya banyak desainer yang terkenal mulai kembali menghidupkan topi ini. Contohnya, kolaborasi antara Fenty dengan Puma, Louis Vuitton, ada Chanel, kemudian ada Valentino, dan brand-brand terkenal lainnya. Nah, bedanya, brand-brand terkenal ini mencoba menghidupkan topi bucket hat dengan variasi yang unik, seperti topi bucket hat plastik, menggunakan jeans, dan bahan lain yang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena dulu, kain yang digunakan untuk pembuatan bucket hat ini adalah kain katun yang sesuai dengan zamannya. Bilangnya karena itu ciri khas dari tahun 1900-an. Nah, sekarang saatnya kita lihat proses pembuatan bucket hat ini. So, sebelum masuk ke pembuatan bucket hat, kita lihat dulu nih cara pembuatan bahannya. So, bahan bucket hat yang saya pilih kali ini adalah yang terbuat dari linen, karena ini adalah pencetus awalnya. Kain linen ini berasal dari tumbuhan bernama flax atau di Indonesia bernama rami. Tumbuhan ini bentuknya seperti alang-alang. Jadi tumbuhan ini nantinya akan dipanen saat usianya sudah mencapai 100 hari. Saat sudah mencapai usia 100 hari, tumbuhan ini nantinya akan berwarna kecoklatan. Lalu dia akan menghasilkan bunga berwarna putih atau biru. Nah, bunga yang berwarna biru ini biasanya akan menghasilkan kualitas linen yang bagus. Dan pemanenan flax atau rami ini unik karena dia tidak dipotong, tapi dicabut sepanjang mungkin agar serat yang dihasilkan juga panjang. Kemudian, tanaman yang sudah dipanen tadi akan menjalani proses rippling, ya ripple, kayak merontokkan gitu dari biji atau daun atau kotoran-kotoran lain. Kemudian setelah proses rippling ada yang namanya proses retting. Jadi proses retting itu lebih kayak pembusukan, tapi bisa dengan 3 cara. Jadi cara pertama itu dengan memasukkannya ke dalam air, jadi secara alami dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau proses yang kedua memakan waktu 8 hari, lebih cepat karena dia menggunakan air hangat. Kalau yang proses ketiga dia menggunakan bahan kimia, jadi of course lebih cepat, tapi biayanya mungkin lebih mahal. Setelah proses rattling atau
pembusukan sudah selesai, rami-rami yang tadinya sudah busuk itu kemudian dikeringkan. Jadi setelah proses pengeringan ada proses bernama battle. Jadi proses battle ini dia seperti memukul rami-rami dengan kayu. Nah, gunanya apa? Jadi ini gunanya untuk memisahkan serat-serat rami yang tadinya rapat menjadi lebih longgar. Kemudian selanjutnya ada proses kacet. Jadi proses ini mirip dengan proses battle, tapi bedanya kayu yang digunakan untuk memukul bentuknya seperti pisau. Jadi ini gunanya untuk memisahkan rami dari potongan atau serpihan kayu yang tertinggal. Kemudian ada nama khusus untuk orang yang mengerjakan proses kacet ini, namanya adalah heckler. Lalu kemudian ada proses bernama filter. Dari namanya aja kita udah tahu ya, pasti filter ini gunanya untuk memisahkan rami-rami yang panjang, lalu rami yang pendek, serta kotoran-kotoran yang agar tidak mencampur. Lalu setelah proses filter ini nantinya serat-serat yang sudah dipisahkan akan disatukan sesuai dengan standarnya agar bisa terbentuk benang yang lebih panjang. Lalu setelah itu, setelah serat-seratnya ini digabungkan, akan ada proses pemintalan menjadi benang. Kemudian setelah dipintal, nantinya akan disortir kembali, lalu akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu penenunan. Nah, sebenarnya saat benang linen atau kain linen sudah jadi, itu bisa diwarnai, mau dari benang atau dari kain. Nah, pewarnaannya ini dapat menggunakan pewarna alami atau pewarna reaktif. Yang sering digunakan sih itu yang reaktif. Karena apa? Karena zat warna reaktif ini mudah berikatan dengan air dan selulosa. Jadi nantinya warna yang dihasilkan akan kuat dan tidak mudah luntur saat terkena sinar. Teknik pewarnaan yang biasanya digunakan adalah pengecapan atau pencelupan. Kemudian setelah proses pembuatan kain atau benang linen yang sudah selesai, akan diproses untuk manufaktur topi. Nah, bucket hat ini memiliki pola tersendiri seperti di atas. Pemotongan pola ini bisa secara manual maupun menggunakan mesin. Lalu kain yang sudah dipotong nantinya akan memasuki proses dekorasi seperti penyulaman, bordir, dan lain-lain. Pokoknya dekorasi ini proses yang harus dilakukan sebelum penyatuan semua bagian. Kalau misalnya sudah selesai semua, tinggal menyatukan potongan-potongan. Nah, proses penyatuan potongan-potongan ini bisa melibatkan sentuhan terakhir seperti pemasangan velcro, kancing, ring besi, dan lain-lain untuk menambahkan estetika. Kalau misalnya sudah, barulah topi-topi ini nantinya bisa dipasarkan. Tapi sebelum itu pastinya kualitasnya dicek terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk membuat bucket hat? Baiklah, sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.